Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Waras? Bahagia? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak Salwa dipimpin berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Salwa sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya coba tengok kanan kiri kalian, kemudian laci, apakah ada kotoran? Nah, sudah bersih semua ya, berarti ya. Pintar sekali. Sebelum kalian pembelajaran dibudidayakan kebersihan bagi di kelas ya. Selanjutnya Bu Vina absen dulu untuk kelas 9C. Aufa, Ailsa, Kuni, hadir semuanya ya, berarti ya. Nah, alhamdulillah berangkat semuanya. Nah, pada pagi hari ini suasana itu pasti cerah ya. Walaupun kadang-kadang hujan, tetapi ada sinar matahari. Nah, sinar matahari ini berguna untuk vitamin D ya. Vitamin D itu untuk kekebalan tubuh kalian. Nah, biar kalian tambah semangat, silahkan kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persatuan dalam keberagaman. Nah, selanjutnya ada yang tahu arti keberagaman itu apa? Saya, Bu. Ya, Elma silahkan. Jadi keberagaman itu sesuatu yang beragam, Bu, dan banyak macam. Ya, pintar sekali Mbak Elma ya. Jadi Bu Vina tambahkan bahwa keberagaman itu sesuatu yang beragam, banyak macamnya. Terutama di Indonesia itu budayanya banyak, sukunya banyak, agamanya banyak. Nah, itu menjadikan ciri khas di Indonesia bahwa Indonesia itu adalah beragam. Nah, nanti ada kaitannya dengan persatuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai persatuan dalam keberagaman. Untuk KD yang akan kita pelajari yaitu yang pertama KD 3.4 yaitu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan sara sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Terus kemudian KD keterampilannya atau KD 4.4-nya yaitu mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan sara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tujuan pembelajarannya pada hari ini ya. Yang pertama, siswa mampu menghormati dan mensyukuri keberagaman bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan berdoa dengan rasa syukur. Kemudian siswa mampu menunjukkan sikap toleran, santun, jujur, gotong royong, dan peduli dalam menyelesaikan masalah keberagaman masyarakat Indonesia melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami makna persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sara sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika melalui kegiatan diskusi tanya jawab dengan tepat. Kemudian, siswa mampu menjelaskan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan sara sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika melalui kegiatan diskusi
tanya jawab dengan benar. Kemudian siswa mampu menunjukkan keterampilan tentang keberagaman melalui presentasi dengan tepat. Kemudian siswa mampu mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman melalui presentasi dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, Bu Vina lanjut ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Sapu lidi. Sapu lidi. Kalau satu, Ibu analogikan ya, persatuan itu adalah kalau kalian punya satu lidi, apakah kalian misalnya kalau dipatahkan itu langsung patah? Kalau kalian punya satu lidi aja, terpatahkan kan? Nah, kalau sudah menjadi satu, apakah bisa terpatahkan? Tidak. Nah, kenapa demikian? Ada yang bisa mengasih argumen? Kenapa kok kalau satu mudah patah, kalau banyak itu tidak mudah patah? Kenapa? Ayo Bu. Ya Nancy, silakan coba. Karena satu lidi mudah terpatahkan. Kalau sapu lidinya banyak tidak bisa terpatahkan. Ya, benar sekali Nancy, tepuk tangan buat Nancy. Nah, itu merupakan analogi mengenai persatuan. Selanjutnya silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa ini di sini? Ada yang tahu? Alfa? Alfa, mengapa konflik ini bisa terjadi, Alfa? Pembulian biasa terjadi karena tidak menghargai teman, saling membeda-bedakan antar teman, dan tidak menghargai perbedaan. Ya, pintar sekali Mbak Alfa. Tepuk tangan buat Mbak Alfa. Nah, biasanya pembulian itu terjadi seperti itu ya, seperti yang dikatakan Mbak Alfa. Kemudian untuk hari ini kita akan sampaikan materi yang pertama itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki apa? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu merupakan semboyan negara kita ya. Semboyan tersebut mengakui bahwa Indonesia yang memiliki suku, agama, ras, dan adat istiadat, hukum adat itu yang berbeda. Hal tersebut merupakan bukti kemajemukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih rentan terhadap ancaman konflik dari berbagai daerah. Jika semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipegang erat, kelak persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga. Kemudian untuk menambah wawasan kalian mengenai persatuan, yang pertama kalian harus mengetahui wawasan Nusantara ya. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang suatu bangsa dan lingkungannya berdasarkan falsafah dan sejarah bangsa untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, ada 4 konsep ya. Wawasan Nusantara, yaitu yang pertama konsep kesatuan politik, konsep kesatuan ekonomi, konsep kesatuan sosial budaya, dan yang terakhir adalah konsep pertahanan dan keamanan. Selanjutnya adalah masalah keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi satu kekayaan bangsa, tetapi dapat pula memunculkan konflik. Nah, konflik terjadi ada hal yang saling bertentangan atau tidak selaras dan memunculkan perselisihan. Nah, persatuan dalam keberagaman ini itu erat kaitannya dengan permasalahan. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan Bu Vina bentuk suatu kelompok ya. Selanjutnya nanti akan menyimak video yang akan Bu Vina sampaikan, itu berkaitan dengan permasalahan. Nanti kalian dapat mencari sebuah masalah, kemudian nanti kalian akan selesaikan mencari masalah, terus kemudian kalian cari eksplorasi penyebab masalah itu apa, terus kemudian mencari solusi dari permasalahan itu apa, dan upayanya untuk mencegah permasalahan itu terjadi lagi. Mudeng ya? Nah, selanjutnya silahkan kalian simak video berikut.
Informasi lain, saudara, akses masuk ke rumah warga ditutup tembok hingga 2 meter karena cekcok antar tetangga. Mediasi sudah dilakukan namun masih belum menghasilkan solusi. Tembok setinggi 2 meter masih berdiri di depan rumah warga Jalan Gading Raya 8, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Belum terlihat tanda-tanda tembok akan dibongkar meski sempat ada upaya mediasi yang dilakukan kecamatan dan polisi. Warga yang akses rumahnya ditutup tembok mengemasi barangnya untuk pindah rumah maksud kami. Warga yang menutup tembok sudah bersedia membongkar sepanjang 50 cm dengan syarat biaya material ataupun perobohan ditanggung tetangganya. Jadi tidak ada pembongkaran, kami sudah memberikan solusi, membolehkan sebagai mediasi kita sudah memberikan alternatif untuk memberi area sepanjang 50 cm untuk membuka akses jalan mereka. Jadi tembok yang saat ini berdiri 50 cm-nya itu akan dibuka, silahkan dibuka kalau memang ingin mendapatkan akses seperti itu. Jadi tembok sepanjang 2 meter berdiri tepat di depan rumah Asep di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tembok ini sengaja dibangun oleh Widya, tetangga Asep, karena masalah hubungan bertetangga yang tidak harmonis, dipicu masalah lahan. Sempat berseteru karena masalah tembok, polisi bersama perangkat Kecamatan Pulau Gadung berusaha memediasi dua keluarga. Pihak keluarga Widya akhirnya setuju untuk membuka sebagian tembok untuk mobilitas keluarga Asep. Sudah cukup. Yang penting saya dan keluarga saya masih bisa masuk, gitu aja. Jadi sekarang kita sudah tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, itu aja. Jadi kedepannya bakal adem-adem aja Ibu dengan ya, insya Allah. Karena kita sudah bertanggal lama kan. Disampaikan untuk ke Polres Jakarta Timur ataupun Kecamatan Pulau Gadung. Ya, terima kasih sudah membantu untuk mediasi ini, itu aja. Polisi sudah berusaha melakukan mediasi. Polisi berharap dua keluarga yang berseteru kembali rukun. Itu saja dari kami. Terima kasih. Pernyataan atau gimana, Pak? Oh iya, kalau untuk surat pernyataan pasti kita buatkan untuk menjaga komitmen kedua belah pihak. Ada yang lain? Terima kasih. Komitmen yang disebut tuh gimana tuh, Pak? Maksudnya? Sementara untuk komitmen kedua belah pihak dari keluarga Pak Asep tidak akan mengulangi perbuatan yang merugikan dari Ibu Widya. Sebaliknya kalau Ibu Widya melihat dari keluarganya Pak Asep baik seperti semula, jadi akan kembali ke dahulu seperti akan dibongkar semua ya, gitu ya? Mas. Pihak pembangun tembok bersedia membuka tembok dengan syarat pemilik rumah memiliki itikat baik dan tidak melakukan intimidasi kepada keluarganya. Tim Liputan, Kompas TV. Dari video ini nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang akan Bu Vina sampaikan pada LKPD ya. LKPD apa? Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, nanti itu akan kalian isi di LKPD. Sebelumnya Bu Vina akan membagi kelompok dulu ya. Kemarin Bu Vina sudah tentukan kelompok-kelompok yang akan mengerjakan permasalahan. Kelompok 1 ada Ailsa, Dita, Ayu, dan Rahma ya. Kelompok 2 ada Aini Putri, Eka Rihada, Jihan, Mentari, dan Rahma. Terus kelompok ketiga ada Aufa, Kuni, Nancy, dan Sela. Kelompok 4 ada Elma, Nadia, dan Salwa. Kemudian Cahya. Kelompok 5 yaitu Konita, Naya, Talita, dan Salma. Silahkan kalian bisa membentuk kelompoknya atau bangkunya bisa digeser-geser untuk mengerjakan LKPD ini. Sudah dibagi kelompoknya? Membagi? Nah, selanjutnya Bu Vina akan bagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang terakhir adalah kelompok 5.
Nah, silakan kalian bisa isi dari video tadi, isi pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian kalian cari satu permasalahan yang terdapat di lingkungan kalian mengenai persatuan. Nanti kalian bisa isi di lembar berikutnya. Paham? Nah, silakan Bu Vina kasih waktu untuk kalian berdiskusi mengenai tugas yang akan kalian kerjakan. Bu, saya mau tanya. Oh iya, Mbak Sela sebentar ya. Tidak lupa ya, nanti kalian bisa mencari berbagai informasi dari buku, dari internet, apapun dari koran untuk menyelesaikan permasalahan yang akan kalian selesaikan. Paham? Nah, silakan dikerjakan kembali. Oke, baik, waktunya sudah habis. Sudah selesai semuanya? Nah, silakan siapa yang mau maju duluan? Ya, silahkan. Kelompok berapa tadi? Tiga ya, silahkan maju. Terus kemudian yang lain bisa menyiapkan pertanyaan ataupun menanggapi. Oke? Silahkan disimak temannya yang sedang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ini teman-teman saya yang namanya Uni, Tensi, Alfa, dan saya Sela. Dan selanjutnya diskusi akan dibacakan oleh Alfa Yunida. Dibacakan hasilnya. Aktivitas peserta didik, masalah terpilih, permasalahan makan sendiri saat saya makan mangga. Analisis akar atau faktor penyebab masalah. Anak malu bergaul dengan teman yang lain. Temannya makan terlalu banyak, tidak suka dengan produk makanan. Akar masalah, tidak bisa bersatu dengan teman yang lain. Analisis solusi permasalahan, diajak makan bersama dengan yang lain. Selalu diperhatikan dan memperhatikan masing-masing anak, dan selalu mengajarkan hal atau kegiatan secara bersama-sama. Ya, dikasihkan pertanyaan. Ada yang ditanya? Ada yang ingin ditanya? Ayo silahkan dari kelompok lain yang akan bertanya ataupun menanggapi. Saya mau bertanya, Ya, silahkan Talita. bagaimana cara dari kelompok kalian untuk mencegah terjadinya perpecahan di lingkungan sekolah? Jadi ini jawaban dari kelompok kami bahwa dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan saling berkomunikasi dengan baik. Gitu ya Talita. Apakah sudah cukup jawaban dari kelompok 3 yang maju? Sudah. Ya, pinter. Selanjutnya adalah kelompok. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak yang sudah maju presentasi. Bu Vina ingin menambahkan sedikit tentang hasil diskusi kalian yang sudah kalian tampilkan di presentasi. Bahwa kita belajar mengenai persatuan. Kemudian kalian menemukan berbagai permasalahan kan? Nah, kalian bisa mengidentifikasinya, mengapa masalah itu terjadi, terus kemudian penyebabnya apa, terus kemudian kalian bisa mengetahui solusinya harus bagaimana, dan kemudian kalian mengetahui cara untuk mencegah agar permasalahan itu tidak terjadi lagi. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini marilah kita simpulkan bersama-sama. Ada yang bisa membantu Bu Vina apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Silahkan.
Mbak Kuni, silahkan. Hari ini kita belajar mengenai makna persatuan dan permasalahan serta mencari solusinya. Semoga minggu depan diberi ice breaking atau info terupdate lagi ya Bu. Ya, betul sekali Mbak Kuni. Tepuk tangan buat Mbak Kuni. Terus ada yang bisa menyimpulkan lagi apa yang kita pelajari hari ini? Saya Bu. Ya, Mbak Rahma, silahkan. Dengan belajar persatuan kita bisa menghargai satu sama lain dan mengupayakan sesuai bentuk negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minggu depan bisa ditampilkan video pembelajaran lainnya ya Bu. Ya, terima kasih buat Mbak Rahma. Kita kasih aplaus. Oke, itu tadi kalian sudah menyimpulkan bersama-sama mengenai materi hari ini. Nah, untuk mengecek sepemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, Bu Vina akan memberikan soal evaluasi. Ya, silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah kembali ke tempat semula? Sudah. Kalau sudah, Bu Vina bagikan dulu ya. Silakan bisa dibagikan ke belakang. Silakan bisa kebagi ke belakang ya. Silakan bisa diatret ke belakang ya soalnya. Silakan bisa kalian kerjakan soal evaluasi tadi. Di atasnya atau bawahnya waktu nggak apa-apa. Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Jika sudah, silahkan dikumpulkan ke depan. Ya. Oke, Bu Vina sudah terima semuanya hasil evaluasi dari kalian. Semoga nilainya bagus ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari masalah keberagaman di Indonesia. Jadi ya, lebih luas lagi ya. Silakan kalian bisa mencari materi-materi tadi untuk persiapan minggu depan. Oke? Terima kasih untuk tadi yang sudah aktif bertanya, kemudian menjawab dan lain sebagainya. Kita kasih aplaus. Nah, untuk itu akan diambil untuk nilai keaktifan kalian dalam pembelajaran. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan sebelum kita akhiri, silahkan Konita dipimpin berdoa dulu. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, baiklah, kita sudah berakhir, sudah dipimpin berdoa juga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Bu Vina sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vina atas pemberian pelajaran hari ini. Semoga menjadi amal yang soleh. Amin. Amin, terima kasih. Semoga menjadi amal soleh juga. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Ya.